Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama adalah bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas, walaupun cara dan alatnya berbeda-beda. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Prosesnya C6H12O6 atau karbohidrat plus 6O2 oksigen menghasilkan 6H2O plus 6 karbon dioksida plus energi. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan aerob dan anaerob. Macam-macam alat pernafasan atau respirasi, salah satunya adalah paru-paru, digunakan oleh manusia, sebagian hewan, misalnya amfibi, reptil. Trakea digunakan oleh serangga, sedangkan insang, ikan, paru-paru buku, arachnida, contohnya kalajengking dan laba-laba, sedangkan stomata sebagai alat respirasi dari tumbuhan. Ciri yang kedua adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya dengan berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif, tidak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian hewan vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, pseudopodia pada amoeba proteus, flagel pada Euglena viridis, sedangkan silia pada Paramecium caudatum. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Autotrof itu adalah tumbuhan yang memiliki klorofil, zat hijau daun, artinya bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Prosesnya 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan klorofil dibantu oleh sinar matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Sedangkan manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup lainnya, sehingga dikatakan dengan heterotrof. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan pertambahan sel-sel tubuh, sehingga ukuran tubuh bertambah dan tidak bisa mengecil kembali. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti manusia, yaitu ukuran tubuhnya makin besar. Pertumbuhan ini dapat diukur. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan ini berfungsi untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan dibagi menjadi dua pada hewan, dua macam, yaitu secara generatif secara kawin dan secara vegetatif secara tak
kawin. Ciri berikutnya peka terhadap rangsang. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang. Contohnya, putri malu ketika disentuh akan mengatupkan daunnya. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Mari kita lihat. Mata, rangsang cahaya. Indra telinga, rangsangannya berupa getaran suara. Hidung, rangsangan berupa bau. Kulit, rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Sedangkan lidah merasakan rasa pahit, manis, asin. Setiap makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang disebut dengan ekskresi. Proses ekskresi sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup karena zat sisa mempunyai sifat racun. Jika tidak dikeluarkan dapat mengganggu sistem kerja tubuh. Organ ekskresi pada manusia berupa paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Sedangkan pada tumbuhan berupa stomata dan lentisel. Berikut ini disajikan 10 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan. Jawabannya saja yang ditulis, segera dikerjakan dan jangan ditunda lagi. Untuk pembelajaran kali ini Wardah akhiri, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.